Nama saya Filina Sarali, saya dari kelas 11A. Saya lahir di Jakarta 27 Februari 2008. Saya bersekolah di SMA 1 PSKD, saya dari kelas 11A. Hari ini saya akan mengerjakan T2 Bahasa Indonesia resensi novel dari Eka Kurniawan yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Nah, di dalam buku ini mengisahkan beberapa cerpen berisikan 15 cerpen. Pertama itu ada dari Gerimis yang Sederhana, Gincu Ini Merah Sayang, Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi, lalu Penafsiran Kebahagiaan, Membuat Senang Seekor Gajah, Jangan Kencing di Sini, 3 Kematian Marsilam, Cerita Batu, La Cage aux Folles, Setiap Anjing Boleh Berbahagia, Kapten Bebek Hijau, Teka-teki Silang, Membakar Api, Pelajaran Memelihara Burung Beo, Mengantar Tidur Panjang. Lalu ada bagian catatan dan tentang penulis. Nah, saya akan menjelaskan tentang penulis. Eka Kurniawan ini lahir di Tasikmalaya di tahun 1975. Ia nyelesain studinya di Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Novelnya yang terkenal itu Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan O. Lalu cerpen-cerpennya ini diterbitin ke sejumlah antologi seperti Corak-corak di Toilet, Galak Sedih, dan cerita-cerita lainnya, Cinta Tak Ada Mati, dan cerita-cerita lainnya, Kumpulan Budak Setan, dan Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi, karya terbarunya. Oke, resensi novel ini itu judulnya Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Penulisnya itu Eka Kurniawan, bahasanya dari bahasa Indonesia, genrenya itu kehidupan, humanisme, kumpulan cerpen. Penerbitnya itu dari PT Bentang Pustaka. Tahun terbit itu 2018, halamannya berjumlah 170. ISBN-nya itu 978 strip 602 strip 291 strip 873 strip 8. Sinopsis cerita ini itu berisikan kumpulan beberapa cerpen terdiri dari beberapa cerita yang angkat tema kaitan ketika semua orang dapat ngelakuin hal yang dianggap mustahil atau tidak mungkin terjadi, tetapi berusaha dengan keras berlandaskan doa, kesabaran, dan kegigihan. Karena hal tersebut akan tercapai. Selain itu, pentingnya mempunyai orang-orang yang mendukung kita seperti keluarga, teman, terus juga sahabat yang akan nemenin kita di masa-masa kita susah ataupun senang. Cerita ini ngegambarin bahwa hidup gak ada yang selamanya, semua orang punya takdir yang berbeda, semua orang akan pergi pada waktunya dan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Serta ketika kita ngerasa rendah akan takdir kita nggak tahu tujuan kemana takdir kita ini dibawa. Takdir kita ini udah ada jadi ketika kita merasa rendah saat takdir kita nggak tahu nih arahnya kemana, hal-hal baik di hidup kita ini semuanya, setiap orang ini memiliki takdir yang berbeda dengan cara yang berbeda menurut alam semesta, baik itu baik ataupun buruk. Nah, dari novel Eka Kurniawan ini judul utamanya itu Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang isi ceritanya kurang lebih seperti apa. Jadi ada seorang perempuan bernama Maya. Dia akan menikah, tetapi calon suaminya, kekasihnya ini ninggalin dia di saat hari pernikahannya itu. Jadi dia depresi berat. Nah, suaminya ini ninggalin dia itu pergi bersama dengan sahabatnya. Jadi dia sangat patah hati luar biasa, dia terpuruk, dia harus pergi ke psikolog untuk mendapatkan obat-obatan, harus diawasin semua orang, harus diawasin dari dokter juga. Nah,
Dia itu mencoba bunuh diri, dia mengiris-ngiris tangannya, tapi adiknya itu berhasil bawa dia ke dokter. Jadi dia harus ditangani dengan intensif gitu. Lalu dia kan nih minum obat ya. Nah selama dia minum obat ini, dia tuh ngerasa kayaknya pengaruh obat ini tuh ngasih nunjuk dia tuh mimpi-mimpi yang berulang-ulang gitu. Jadi mimpinya itu dia digambarkan dalam mimpi itu ada seorang laki-laki, dia berwarna kulit agak gelap dengan seorang anjing kampung. Dia ini berlari di pantai. Nah, nama tempatnya itu Pangandaran. Berulang-ulang kali Maya tuh dapat mimpi yang kayak gini. Dia tuh bingung kenapa sih dia dapat mimpi kayak gini, ada apa sebenarnya. Nah, dia ngerasa itu tuh cuman pengaruh obat awalnya, tapi lama kelamaan dia ngerasa oh enggak nih, ini sepertinya bukan mimpi, dia harus pergi ke sana. Akhirnya suatu hari dia pergi nih ke Pangandaran, tapi di Pangandaran ini dia tuh nggak nemuin laki-laki yang dia cari, yang ditunjukin di mimpi. Dia putus asa banget. Selama seminggu itu dia nyari laki-laki itu tapi nggak ketemu. Akhirnya dia kembali ngerasa putus asa lagi. Akhirnya dia itu nyeburin diri ke laut. Nah tapi para nelayan tuh nolongin dia karena nelayan pikir itu tuh ikan besar yang mereka tangkap, taunya itu Maya yang ada di dalam jaring ikan si nelayan itu. Nah terus ada tetua di sana namanya Sayuri. Dia ini seorang wanita tua. Dia akhirnya nyelamatin si Maya ini. Dia bawa ke rumahnya selama beberapa hari sampai akhirnya Maya tuh cerita kenapa sih datang sini. Nah ternyata Sayuri ini punya cucu namanya Rana. Nah cucunya itu juga dapetin mimpi yang sama kayak Maya. Dia digambarin di mimpinya itu bakal ada seorang gadis di Jakarta yang bakal jadi kekasihnya dia, bakal ngasih dia kebahagiaan. Nah, seorang gadis itu tiap-tiap hari duduk di meja di antara rak-rak buku. Nah, kebetulan Maya ini itu sebelum dia depresi ini, dia tuh bekerja di perpustakaan. Jadi tuh pas banget, itu tuh memang Maya orangnya. Jadi Sayuri berkata begini, kalian orang-orang tolol yang percaya pada mimpi. Nah, ia pergi ke Jakarta seminggu yang lalu. Jadi Rana itu seminggu yang lalu dia pergi ke Jakarta. Akhirnya Maya tuh mutusin untuk nunggu di sana, nunggu lelaki yang dia tunggu itu. Akhirnya buat pertama kali Maya dapat tersenyum lebar setelah kejadian dia ditinggal sama kekasihnya. Dia meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi dia bahagia banget karena dia yakin dia nemuin lelaki itu dan dia nemuin kebahagiaannya, dan dia ngeliat juga anjing kecil itu, anjing kampung yang ada di mimpinya. Nah, jadi itu akhir dari cerita yang tentang perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi karya Eka Kurniawan itu. Nah, selanjutnya itu Gerimis yang Sederhana ini ceritain seseorang perempuan, seorang wanita ini namanya Mei. Dia tinggal di Amerika. Dia tinggal sama sepupunya. Nah, suatu hari dia tuh mau ketemu sama laki-laki yang namanya Effendi. Nah, dia ketemu di restoran Amerika yang namanya tuh Jack in the Box. Nah, tapi di sana tuh ada seorang pengemis. Jadi Mei itu, nah jadi si Mei ini tuh punya trauma. Di tahun 1998 ada kejadian yang bikin dia trauma sama pengemis. Gak dijelasin traumanya karena apa, tapi dari peristiwa itu pasti peristiwa yang gak ngenakin. Seperti yang kita tahu Mei 1998 itu kayak gimana. Nah terus si Effendi tuh juga bingung kenapa sih ada pengemis di restoran Amerika gitu, restoran bergengsi lah, kenapa kok ada pengemis. Nah ketika Effendi lagi makan burger dia sambil nungguin Mei, cewek yang dia tunggu, si pengemis itu tuh nyodorin tangannya. Dia minta uang receh gitu ke si Effendi, receh tuan gitu katanya. Terus dia tuh buru-buru ngasih semua recehnya ke si pengemis itu. Dia ngasih dan akhirnya dia dan Mei itu ketemu dan mereka pergi ke
downtown, ke freeway, ke First Street, terus ke Little Tokyo juga. Nah, ketika di Little Tokyo itu si Effendi bilang katanya dia ketemu pengemis, diceritain sama Mei, dia tuh ketemu pengemis di Jack in the Box, terus dia ngajak Mei buat cari pengemis itu, tapi kan Mei punya trauma, jadi dia langsung nolak, dia nggak mau nih ketemu sama pengemis itu karena kayak menurut dia ngapain sih nyari pengemis itu. Terus dia cerita nih, si Effendi cerita kalau misalkan dia kehilangan cincin kawinnya. Mei itu awalnya kelihatan bingung dan dia heran cincin kawin gitu, kok bisa ada orang yang naruh cincin kawin di sakunya. Dia juga beberapa tahun yang lalu dia ketemu sama cowok yang seseorang gitu yang nyimpen cincin kawin di saku celananya. Terus Mei tuh heran banget, dia ketawa nggak tertahankan, dia setuju buat ngikut Effendi cari pengemis itu. Terus dia berkata begini, lelaki memang tolol sekali ya gitu. Nah itu akhir cerita dari Gerimis yang sederhana. Lanjut ke Gincu ini merah sayang. Nah di cerita yang ini tuh ada perempuan namanya Marni. Dulu dia itu kerja di sebuah bar. Dia seorang pelacur. Terus dia ketemu sama suaminya Rahmat Nurjaman. Akhirnya ya selayaknya seorang yang berkunjung ke bar dan menerima servis di bar, mereka tuh adalah pelanggan dan pembeli lah istilahnya. Dan kemudian mereka ketemunya sering, akhirnya mereka tuh mutusin buat nikah. Nah ketika menikah ini Marni tuh selama 3 tahun menikah ya, Marni tuh masih yang kayak curiga, dia tuh curiga takutnya sifatnya Rahmat Nurjaman ini gak berubah, tetap nemuin perempuan-perempuan yang ada di bar karena dia merasa suaminya tuh udah gak pernah nyentuh dia lagi ya kan. Lalu suaminya juga mikir hal yang sama, dia tuh mikirnya dia terganggu banget sama penampilannya Marni yang suka pakai gincu merah karena menurut dia itu terkesan seperti pelacur. Nah dia tuh sering kali ingin bilang cuman dia gak bisa. Nah terus dia juga curiga kalau Marni tuh dia tuh masih bekerja di bar-bar itu. Akhirnya dia usahain beberapa cara buat ngebuktiin kalau si Marni nih emang masih kerja di bar ya kan. Lalu dia suka pulang mendadak tiba-tiba, tapi si Marni selalu aja ada di rumah. Sampai satu saat si Marni pergi ke bar itu untuk nyari suaminya karena dia bingung suaminya tuh kemana, dan dia juga curiga kan sama suaminya. Nah akhirnya dia ke bar tapi suaminya nggak ada, tapi kebetulan di sana lagi ada orang-orang dari dinas sosial yang ngebuat Marni tuh ditangkap malam itu, padahal dia udah bilang kalau misalnya dia tuh cuman ibu rumah tangga biasa. Tapi para pekerja dinas sosial itu tuh nggak percaya kalau Marni tuh cuman ibu rumah tangga biasa yang udah mempunyai suami. Akhirnya dia dibawa dan dia ditahan. Terus paginya seorang dari dinas sosial itu telepon suaminya si Rahmat Nurjaman ini. Wah, Rahmat Nurjaman ini kesel dan kecewa luar biasa. Dia ngerasa dia dapat validasi atas kecurigaan dia bahwa emang selama 3 tahun ini tuh Marni emang masih kerja jadi pelacur gitu. Jadi akhirnya dia bilang ke Marni, dia berkata kalimat pendek yang terkesan untuk menghukum Marni, sebaiknya kita bercerai saja. Nah begitu akhir cerita dari Gincu ini merah sayang. Nah lalu kita akan ke cerita selanjutnya, yaitu penafsir kebahagiaan. Nah dalam cerita penafsir kebahagiaan ini mikir kalau misalkan dia bisa masuk ke lemari es itu, ke kulkas itu, pasti akan menyenangkan banget nih. Terus dia ngerasa kalau misalkan dia tuh kepanasan banget, dia pengen masuk ke lemari pendingin. Gajah itu akhirnya pergi ngetok pintu, dan ada 2 anak kecil yang menyambutnya di sebuah rumah. Gak ada orang tua, gak ada pengasuh. Terus dia nanya, hei gajah, apa yang bisa kami bantu gitu kan, tanya si seorang anak itu. Terus gajah tersebut jawab dengan malu-malu, aku kepanasan, aku ingin masuk ke lemari pendingin gitu kan. Terus kedua anak itu cuma saling kata pelempar pandang gitu. Mereka mikir gajah itu terlalu besar,
buat masuk ke dalam kulkas. Tapi anak perempuan itu terdiam sejenak, kemudian muncul satu gagasan, potong kecil-kecil sehingga bisa masuk ke lemari. Ia ingat kalau misalnya ibunya itu motong buah-buahan biar bisa masuk ke dalam lemari, terus dia masukin ke mangkuk kecil terus masuk ke dalam lemari kan. Nah kemudian si anak perempuan itu ya ada sesuatu, ia merhatikan potongan daging, terus potongan daging si gajah itu berceceran di lantai kuras. Terus dia ngerasa, oh kita tuh udah ngebunuh gajah ini biar dia bisa masuk ke dalam kulkas, tapi ternyata gajah itu udah mati. Dan mereka juga nggak berhasil buat sebagian tubuh gajah itu masuk ke lemari pendingin itu. Mendengar seorang masuk, Siti segera keluar dari kamar dan menyambut Markum, bertanya nih kepadanya, sejak kapan Jimmy membawanya ke sini? Terus dia bilang, udah hampir 6 bulan. Terus Markum nih, jadi Markum ini bapaknya Jimmy ya. Jadi Markum ini nanya, berapa Jimmy bayar kamu? Terus dia bilang, ah berapa lah gaji pembantu. Terus dia langsung mikir, oh ternyata si Siti ini pembantunya Jimmy, bukan perempuan bayaran gitulah. Nah jadi si Jimmy ini tuh nggak punya tanda-tanda lulus sekolah di Amerika nih. Buat nyelesain pendidikan tuh dia kayak udah nggak ada harapan. Jadi Siti ini sebenarnya dibawa sama si Jimmy dari untuk pergi ke Amerika buat dia tuh jadi teman tidurnya keenam teman-temannya yang lain. Jadi setiap minggu tuh diganti, jadi pokoknya ganti-gantian gitulah. Intinya si Siti ini digilir, tapi keseringannya itu si Jimmy yang sering ngelakuin hubungan badan sama ngelakuin itu. Lalu satu kali tuh si Siti hamil, padahal dia udah bilang kayak jangan sampai Siti lo hamil gitu-gitu, tapi akhirnya dia hamil. Dan mereka Jimmy sama Siti bikin rencana busuk kalau misalkan Siti tuh bakal ngegoda bapaknya Jimmy, terus bilang kalau misalkan dia hamil anaknya bapaknya Jimmy. Dan benar itu dilakuin, tapi Jimmy itu tahu kalau misalkan Siti ini tuh memang perempuan bayaran si Jimmy. Jadi dia cuma dijebak, tapi akhirnya Siti tetap dinikahin sama bapaknya Jimmy. Dan pas anaknya lahir, anaknya tuh mirip banget sama Jimmy, jadi dia tuh bingung banget mau manggil itu anaknya atau ini tuh cucunya. Tapi secara nggak langsung itu cucunya dia sih, karena itu kan anaknya Jimmy sama Siti ya. Tapi karena dia udah nikah sama Siti, itu membingungkan juga. Lanjut itu ada cerita yang menurut saya tuh menarik, lucu, gemes. Cerita tentang kapten bebek yang hijau. Kapten bebek hijau, jadi di sebuah kaki bukit itu tuh ada emak bebek sama 4 ekor anaknya. Terus ada satu bebek yang nggak sengaja makan buah mogita, itu makanannya ular, itu terkenal beracun. Terus untung aja nih si bebek selamat, dia nggak kenapa-napa setelah makan itu. Cuman seluruh bulunya ini berubah jadi warna hijau. Nah menurut para bebek ini, warna hijau tuh warna yang paling jelek deh buat bebek, karena warna paling bagus tuh kuning cemerlang, kayak apa yang dia, ibunya, sama saudara-saudaranya lain punya. Nah terus emak bebek itu bilang kalau misalkan dia bisa balikin warna bulunya jadi kuning lagi, tapi dia harus makan tumbuh-tumbuhan kunir raja. Nah itu tuh ada di puncak bukit yang jauh banget. Terus dia bakal dapetin gangguan dan bisa bikin dia tewas gitu, karena ada serigala, ular yang bakal ganggu dia. Bener aja, ada ular, ada serigala yang ganggu dia, tapi dia berhasil tuh ngelakuin semua itu. Terus akhirnya dia dapat si tumbuhan kunir raja itu, dia makan, terus bulunya balik lagi jadi kuning. Tapi ketika bulu dia balik lagi jadi kuning, dia ketemu elang yang lagi kelaparan. Terus dia ngeliat, si elang ini ngeliat
ada warna kuning yang bergerak-gerak, terus anak bebek itu langsung disamber gitu aja, dan anak bebek itu dimakan sama elang itu. Terus elang itu ngomong, akhirnya aku memperoleh makan siang. Jadi elang yang lagi lapar ini ketemu sama bebek yang warna kuning, yang biasanya elang itu bosan tiap hari lihatnya warna hijau. Terus akhirnya ketemu si bebek ini tuh warnanya kuning, akhirnya dia makanlah si bebek itu. Cerita selanjutnya itu pengantar tidur panjang. Jadi seorang anak, dia punya bapak yang bapaknya itu udah di fase sekarat lah, karena ginjalnya udah gak berfungsi. Jadi kayak bapaknya ini tuh udah tinggal nunggu ajalnya aja. Jadi beberapa hari mereka kumpul baca Yasin, tapi dia tuh nggak ikut baca karena dia tuh nggak bisa baca cepat. Bapaknya yang ngajarin dia ngaji, tapi bapaknya tuh nggak nuntut untuk dia bisa jadi imam untuk ngaji. Terus dia juga dibolehin untuk kuliah filsafat, yang dimana itu pasti ngebuat dia jarang puasa, jarang sholat, pokoknya jadi jauh dia dari agama, tapi diperbolehin aja sama bapaknya. Terus malam kedua si anak datang ke rumah, itu bapaknya meninggal di umur ke 63 menjelang 64 tahun, yang sama dengan umur Rasulullah. Terus 4 hari kemudian, pas dia pulang itu ada seorang kondektur datang ingin kabar. Terus dia ngerasa dia kenal, tapi ternyata dia kenal sama bapaknya. Jadi dia berduka atas kematian bapaknya. Terus dia pengen ngasih uang gitu ke konduktor itu, tapi konduktor itu bilang nggak usah, simpen aja. Terus dia bilang dia sempat sakit gigi beberapa tahun yang lalu, dokter gak bisa nyembuhin dia, gak bisa nanganinnya, gak berani cabut giginya, tapi dia disaranin buat pergi ke seorang kiai itu ternyata bapaknya. Nah, dikasih air dari dapur, tapi entah kenapa giginya sembuh. Terus dia merasa kayak bapak udah gak ada, tapi bapak masih ngasih ongkos dia untuk pulang dan pergi naik bis gitu. Terus dia bersandar, pasang earphone-nya, menjamin mata, dan bilang, "Goodbye papa, it's hard to die." Keunggulan si buku ini menurut saya pribadi, isi dari ceritanya itu menarik, nyaman dibaca, terutama perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi, sama Kapten Bebek Hijau, karena itu memotivasi. Ceritanya juga lucu, sederhana. Terus cerita-cerita yang di buku ini tuh punya pesan moral yang baik, dipelajari di kehidupan sehari-hari, kayak cerita batu. Jadi cerita batu ini tuh mengisahkan si batu ini tuh jadiin alat buat ngebunuh. Jadi dia tuh ngerasa kayak seharusnya gue nggak boleh hidup jadi pembunuh. Dia merasa jijik, si batu ini tuh merasa jijik sama dirinya sendiri, jadi dia nggak mau dia tuh jadi alat pembunuh gitu, karena dia ngerasa kalau misalkan gak ada dia, orang yang dibunuh itu masih hidup. Terus LKG Aux Folles itu berkisah tentang seorang laki-laki yang jadi transgender gitu di satu restoran yang namanya tuh LKG Aux Folles, ya pokoknya suatu tempat. Nah, dia tuh diubah menjadi wanita cantik, terus dia bisa dapetin cinta di hidupnya, ya dicinta lagi sama cowok gitu. Terus ya itu kontroversi kayak, tapi itu ngasih makna yang, pesan moral yang baik untuk dipelajarin. Terus setiap anjing boleh berbahagia, pelajaran memelihara burung beo itu juga bagus. Keunggulan lain dari buku ini tuh, bahas dari buku-buku ini cukup mudah dipahamin ya, dan aslinya itu penuh dengan metafora, simbolisme, puitis, terus bagus juga. Walaupun isi ceritanya tuh banyak yang kontroversi, tapi bahasa buku ini tuh cukup sederhana dan mudah dimengerti buat kita bisa ngegambarin itu ceritanya tuh kayak apa. Kalau kekurangan di buku ini sendiri tuh, buku ini tuh isinya 15 cerpen kan, cukup banyak, tapi nggak saling berkaitan. Jadi beberapa cerita ini tuh menyentuh dan jelas banget nih, sedangkan cerita lain itu terasa ngambang, rancu, kurang jelas. Kayak Gerimis yang Sederhana itu tuh
aneh banget si Effendi tuh ketemu sama Mei, seorang cewek, tapi si Effendi tuh nyari cincin kawinnya dan dia ngelepas cincin kawinnya pas dia ketemu sama cewek. Jadi tuh ini tuh kayak nih orang si Effendi ini tuh berusaha berniat selingkuh, terus dia ketemu perempuan itu atau dia udah bercerai kah atau gimana, jadi tuh kayak rancu aja. Terus penafsiran kebahagiaan itu gak jelas ceritanya karena maksudnya pesan moralnya tinggi kayak, tapi itu tuh aneh, eksplisit aja. Kayak Jimmy sama Siti itu tuh Siti ini cewek yang dibayar sama Jimmy dibawa ke Amerika karena pelacur-pelacur di Amerika itu mahal, jadi dia bawa Siti pergi ke Amerika. Tapi si Siti hamil dan Jimmy nggak mau tanggung jawab, disuruh lah si Siti buat ngegoda bapaknya Jimmy. Dan setelah itu bapaknya Jimmy bertanggung jawab. Ternyata bapaknya Jimmy, walaupun bapaknya Jimmy tahu, tapi dia tetap tanggung jawab dan nikahin Siti. Dan anaknya tuh bahkan mirip banget sama Jimmy, dan bapaknya bingung banget harus manggil anak itu tuh anak atau cucu gitu. Menurut saya sendiri cerita itu agak aneh aja karena gak familiar juga kali ya dengan cerita kayak gitu. Terus jangan kencing di sini itu aneh banget, seorang yang selalu nahan kencing dan dia malah orgasme, dan itu kayak aneh. Dan dia harus ke psikolog karena sepertinya memang dia udah terganggu, karena kemanapun dia pergi dia kan ngeliat tanda jangan kencing di sini, terus dia nahan padahal dia mau kencing tinggal kamar mandi gitu kan. Terus teka-teki silang yang dimana teka-teki silang itu si cewek ini namanya Jelita, dia ngerasa dapat petunjuk kalau misalkan dia tuh harus ngebunuh ibunya gitu, karena menurut dia dari teka-teki silang itu dapat arahan kalau misalkan si ibunya nih yang telah nyakitin kucing dia yang gosong itulah. Terus cerita-cerita ini tuh nggak semuanya cocok sama pembaca karena nggak berkonflik yang eksplisit, terus seksualitas, terus keabsurdan seksualitas dan hidup ya kan, kayak yang jangan kencing di sini. Menurut aku itu aneh banget karena mungkin nggak familiar dengan cerita yang menggambarin tentang seksualitas dan keabsurdan seksualitasnya dia gitu. Terus kesimpulan dari buku ini, cerita dalam buku-buku ini itu secara keseluruhan milikin makna cerita yang beda-beda, pesan moral yang beda-beda, pelajaran hidup yang beda-beda. Juga cerita utama dalam buku ini yang perempuan yang patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi itu ngebuat kita belajar kalau misalnya takdir seseorang itu gak ada yang tahu dari mana bakal diperoleh. Kebahagiaannya tuh bakal dapet dengan cara seperti apa. Kita gak tahu juga nih jodoh berasal dari mana. Seseorang ditakdirkan bersama kita tuh kita gak tahu dihubungkan melalui hal-hal yang emang gak terduga, kayak red string theory yang dimana dipercaya kalau misalnya kita itu dihubungin dengan jodoh kita dengan benang merah yang tak kasat mata gitu. Tapi benang merah itu juga bisa diartikan sebagai kejadian-kejadian dalam hidup yang kita nggak tahu nih, emang kita udah kenal orang ini sebelumnya, kita yang jodoh kita di masa depan gitu. Cerita buku ini tuh ngangkat cerita romansa kayak yang judulnya Perempuan Patah Hati Aku Yang Menemukan Cinta Melalui Mimpi tentunya, karena itu cerita utamanya Gincu Ini Merah Sayang dan Lekage Aux Folles. Terus cerita-cerita fiksi yang lucu, sederhana, tapi punya makna yang dalam juga, kayak cerita batu, membuat senang seekor gajah, yang dimana seekor gajah ini tuh pengen masuk kulkas karena dia kepanasan, tapi anak-anak itu tuh nolongin dia, cuman anak-anak tuh inget dengan metode ibunya yang memotong buah biar bisa masuk kulkas, dan mereka malah motong daging gajah itu, dan akhirnya gajah itu mati, tapi sebagian tubuhnya bisa dimasukin ke dalam kulkas. Jadi anak-anak pikir ya udahlah biarkan sebagian tubuhnya gajah itu masuk, yang penting gajah itu akan merasa senang gitu. Terus setiap anjing boleh berbahagia,
Kapten Bebek Hijau, terus nyinggung juga cerita-cerita tentang keluarga ya, seperti Membakar Api, Pelajaran Burung Beo, dan Pengantar Tidur Panjang. Terus cerita-cerita absurd serta alur yang rancu, terus nyinggung juga martabat cara pandang seorang manusia, seksualitas, status, pembunuhan, kayak cerita yang gerimis yang sederhana, itu tuh lebih ke rancu aja. Kenapa si Effendi ini tuh nyari cincin kawinnya di saat dia ketemu sama seorang cewek gitu. Terus penafsiran kebahagiaan itu aneh, nyinggung seksualitas lagi, dan terkesan merendahkan perempuan, tapi memang nyatanya di dalam dunia ada seseorang yang kayak gitu, bekerja kayak gitu. Terus juga 3 kematian Marsilam, terus dia kencing di sini, dan teka-teki silam. Intinya cerita itu ngisahin cerita yang menarik, punya pesan moral yang dapat kita petik buat kita pelajarin dalam kehidupan sehari-hari. Cerita itu bagus banget. Bahasa di buku ini cukup mudah buat dimengerti, dipahami, walaupun nggak semua ceritanya tuh akan nyaman dibaca oleh semua orang karena nyinggung konflik yang cukup eksplisit tadi, yang nyinggung martabat seorang manusia, seksualitas, status, pembunuhan kayak gitu. Terus cerita ini dikemas baik banget sama Eka Kurniawan. Keseluruhan cerita ini tuh udah cukup baik, cukup oke. Bakalan seru kalau dibaca di waktu-waktu luang, waktu sehari-hari, karena angkat isu-isu sosial yang sebenarnya secara tersirat dalam kehidupan nyata ada loh hal-hal dan kehidupan yang orang-orang jalanin tuh yang kayak gini. Semua ceritanya menurut saya pribadi oke, menarik, boleh dibaca. Segitu aja dulu resensi novel karya Eka Kurniawan, Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Terima kasih telah menonton.